mereka teguh imannya, mereka percaya, saudara. Dan itu gambarkan iman kerajaan yang kita sembah. Itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup, saudara. Dia bayar harga untuk dosa kita ini. Dan seharusnya kita punya iman kerajaan seperti itu. Amin. Karena dia raja di atas segala raja. Dan ini adalah kekuatan daripada keluarga. Saudara kasih nomor sendiri, nomor berapa. Nah, sekarang ini kita tidak bisa lagi menganggap Yesus saja sebagai bayi terus-menerus bayi. Enggak, ya, tidak bisa. Roh kita tidak akan dewasa. Nah, pada Natal ini kita harus punya iman kerajaan. Karena yang di dalam kita adalah roh sang raja, roh terang dunia itu. Saudara, di dalam Mazmur 24, Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Nah, saudara, di saat Natal ini kita harus memposisikan dia sebagai raja di atas segala raja, raja kemuliaan. Sebab pada waktu kita memposisikan hidup kita menghadapi raja, berhadapan dengan raja di atas segala raja, roh sang raja di dalam hidup kita, maka pengurapan raja itu akan diberikan atas hidup kita, atas semua keluarga-keluarga yang ada, sehingga keluarga-keluarga yang ada, anak-anak saudara tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala dan menjadi contoh yang baik, menjadi teladan untuk keluarga-keluarga yang lain. Saudara, kalau suruh baca Yohanes 4 ayat yang ke-35, dikatakan ayat yang ke-45 dikatakan bahwa lihat, tengoklah, padi itu sudah menguning. Sekarang yang harus dipersiapkan itu adalah penuainya. Dan Tuhan katakan penuainya itu adalah keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang hidupnya berkenan, yang taat setia, yang punya iman kerajaan, yang akan melakukan terobosan demi terobosan. Saya percaya pada ulang tahun yang ketiga, mulai awal start JWS Jambes ini akan memenangkan jiwa-jiwa baru, keluarga-keluarga yang baru sungguh-sungguh, untuk sungguh-sungguh datang ke juru selamat dunia ini. Amin. Haleluya. Saya percaya itu akan terjadi, saudara. Oleh karena itu kita menegakkan kepala, maksudnya memberikan satu penghormatan, meninggikan, memuliakan dia, bahwa dia adalah, Yesus adalah raja di atas segala raja, menjadi raja atas seluruh kehidupan kita. Dan ini adalah satu kekuatan ilahi, karena pengurapan raja itu dicurahkan atas hidup kita ini, dan kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga yang ada ini. Nah, saudara, kekuatan keluarga yang keempat, kita harus punya iman bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Harus punya iman, waktunya itu sudah sangat dekat, dan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, yang akan melakukan penghakiman itu, yang akan menghakimi dunia ini, saudara. Dan itu harus ada dalam hidup kita, sehingga sekarang semua keluarga-keluarga yang ada dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Kita akan memerintah bumi ini bersama-sama dengan dunia. Nah, yang berikutnya, saudara, satu pewahyuan yang saya terima, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di dalam hatinya Tuhan, di dalam rencananya Bapa, ada satu posisi yang Dia akan kerjakan pada keluarga-keluarga yang ada, yaitu saudara dan saya. Ya,
yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu yang pertama adalah posisi sebagai gembala. Keluarga-keluarga yang ada ini membutuhkan gembala. Oleh karena itu posisi jabatan gembala itu diberikan kepada keluarga-keluarga yang ada, sehingga di tengah-tengah keluarga itu ada yang dipakaikan yang menerima posisi jabatan gembala itu. Sebab jabatan gembala itu tanpa ada kasihnya, yang tanpa ada dalam hatinya, yang tanpa ada perbiayaan, yang tanpa itu adalah bentuk kasihnya yang menuntut coba-coba, yang memelihara coba-coba, membawa coba-coba untuk membangun berbagai kesadaran. Dan di situ ada satu pengurapan raja, dan ada satu kekuatan ilahi yang akan ketransfer kepada keluarga-keluarga yang lain, sehingga saatnya akan terjadi keluarga-keluarga ini di tengah-tengah padi yang menguning, di tengah-tengah masyarakat, dia akan menjadi contoh yang baik, dia akan menjadi teladan yang baik. Dan saya percaya mulai sampai GS 9 tahun yang ketiga ini, keluarga-keluarga lain akan dimenangkan dengan saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Posisi yang kedua yang ada dalam hatinya Tuhan itu adalah posisi sebagai orang majus. Orang majus ini adalah orang yang bijaksana, orang yang dipakai oleh setiap kata firman Allah, sehingga hikmat agama surgawi itu turun atas hidupnya, sehingga tutur katanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran di tengah-tengah masa yang sukar, saudara. Di tengah-tengah keluarga yang dihalau oleh iblis, di tengah-tengah keluarga yang diganggu oleh iblis dengan masalah uang dan lain sebagainya, dibutuhkan di tengah keluarga orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pakai hikmat agama surgawi. Dengan kebijakannya itu akan mengecilkan permasalahan dan akan menuntut keluarga ini ke jalan yang benar yang ditentukan oleh Bapa sekali. Amin. Yang pertama adalah posisi jabatan sebagai gembala. Di tengah keluarga adalah gembala-gembala yang dibangunkan, saudara. Saya bersyukur di bawah gembala seniornya Pastor Heru dengan semua sahabat-sahabatnya yang ada ini memberikan teladan yang baik, memberikan perhatian penuh, sehingga dia cerita sama saya, dia tahu persis keadaan domba-dombanya, dia tahu persis, saudara, keadaannya ada masalah apa, dia tahu persis. Saudara, ini yang dibutuhkan pada hari-hari akhir ini. Sebab dengan demikian seorang gembala dia akan memimpin domba-dombanya untuk berjalan menuju tujuan yang pasti. Dia akan membalikkan domba yang ke rumput yang hijau, dia akan memberikan minum air yang memberikan suasana yang tenang, damai, sejahtera dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam hidupnya. Amin. Ada roh sang raja di dalam hidupnya ini, saudara. Orang majus itu terkenal bijaksana. Kebijakan demi kebijakan itu harus muncul di tengah-tengah keluarga yang ada. Nah, saudara, jabatan gembala dan posisi sebagai orang majus ini yang akan membuat keluarga-keluarga yang akan melihat Yesus Kristus Tuhan, yang akan membuat keluarga-keluarga ini datang kepada Yesus Kristus Tuhan, berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, dan mengalami sesuatu yang ilahi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus di dalam kita itu adalah kekuatan keluarga yang kelima, saudara. Nah, sekarang jujur terus terang, memang kelemahan gereja itu terjadi di mana-mana. Roh Herodesnya itu, saudara, nggak ada di sini, di tempat lain. Ya, roh Herodesnya itu dengan kesombongannya, dengan merasa yang roh persaingan, iri hati, merasa lebih ini lebih itu daripada yang lain, ya, yang terus-menerus membangun kepentingan diri sendiri, yang terus-menerus menampilkan penampilan jasmani dan jiwani yang diperhitungkan itu bisa memikat banyak orang dan lain sebagainya, dengan keangkuhannya dan kesombongannya, dengan kebenaran diri sendirinya. Ini tidak akan bisa melihat, ini tidak akan membawa gereja itu bisa melihat Yesus, ini tidak akan bisa membawa keluarga-keluarga itu untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Tidak bisa. Semua kekuatan kedagingan itu hasilnya adalah kedagingan. Semua kekuatan dan kedagingan waktunya nanti itu akan sirna semuanya, saudara.
semuanya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita jangan niru-niru seperti itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Waktu saya tinggal 5 menit, tinggal tangan ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, saya percaya, saya jujur mengakui, gereja Tuhan, keluarga-keluarga bermasa-masa yang akan datang ini, itu akan menghadapi tantangan yang berat, cobaan dan lain sebagainya, karena masa-masa yang sukar, ya, khususnya dalam rangka membangun iman kerajaan ini. Saudara, pasti keluarga-keluarga ini menghadapi, ya, entah sakit penyakit, entah sakit perut, ya, tapi kan tidak penyakitan terus-menerus sudah menghadapi karena di masa-masa yang sukar, hari-hari akhir ini, ya. Tetapi di dalam iman saudara, saudara percaya betul di dalam hidup kita ini adalah ada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi kepala. Yesus itu berbicara, yang melakukan mukjizat demi mukjizat. Saya percaya hari-hari akhir ini di tengah tantangan yang berat, tetapi keluarga-keluarga yang dibangun iman kita supaya punya iman kerajaan Yesus Kristus Tuhan di dalam kita, dan mukjizat demi mukjizat itu pasti akan terjadi. Amin, amin. Saudara tidak dibangun iman saudara dari mukjizat saja, tetapi saudara dibangun iman saudara dari semua tantangan yang saudara hadapi, dan saudara melakukan firman Allah dan saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, Kristus itu adalah penyelamat. Dia menyelamatkan kita, Dia menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara percaya juru selamat dunia itu ada dalam hidup kita ini. Yang ketiga, dikatakan Tuhan. Tuhan artinya raja di atas segala raja, yang punya otoritas, yang punya kuasa, yang akan memimpin seluruh kehidupan kita ini. Dan ini menjadi iman kita supaya keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang kuat dan akan membangun gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah-tengah kota Yogyakarta dan sekitarnya ini, Tuhan mengendaki ada satu gereja yang isinya adalah keluarga-keluarga yang kuat, yang bersatu, yang berkenan, yang taat dan setia. Dan keluarga-keluarga ini akan menjadi teladan untuk keluarga-keluarga yang lain, sehingga menjadi titik awal pada tahun ketika ulang tahun yang ketiga ini, saudara dipersiapkan oleh Tuhan menjadi keluarga yang tangguh, yang kuat secara ilahi, dan itu akan menjadi penopang untuk keluarga-keluarga yang lain. Amin.
buat Tuhan yang terbaik. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan, akan diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau, karena kami akan diberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan persembahan untuk kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami untuk berdoa dan ucap syukur. Amin. Kilas Balik, Gereja Charismatic Worship Service, El Yabes, Yogyakarta.
diawali dari sebuah panggilan Tuhan untuk membangun suatu pelayanan di kota Yogyakarta. Pendeta Heru Johananta yang pada saat itu menjabat sebagai Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Berea Wonogiri, memulai perintisan persekutuan pada pertengahan Maret 2006. Persekutuan itu diberi nama El Yabes Ministry. Dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Kabupaten Wonogiri ke Yogyakarta, melewati hutan-hutan jati gelap, hamba Tuhan ini tetap bertekun dalam panggilan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan campur tangan dalam pelayanan ini. El Yabes Ministry dapat terbentuk dan berjalan dengan baik. Namun, ujian-ujian harus dihadapi. Persekutuan baru seumur hidup dilanda banyak perbedaan pendapat dan berujung sia perpecahan. Bahkan, sempat terjadi jemaat yang dilayani tidak lebih dari 5 jiwa. Sungguh, ini merupakan saat-saat yang berat dalam perjalanan gereja Tuhan ini. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Melalui kemurahan Tuhan dan komitmen yang kuat, maka ini terus berjalan maju. Pada 5 Januari 2007, pelayanan Oikumene Ri El Yabes Ministry berubah menjadi Gereja Charismatic Worship Service El Yabes Yogyakarta. Tuhanlah yang memimpin persekutuan ini berubah menjadi sebuah gereja. Tuhan memberkati gerejanya. Sekalipun begitu, banyak tantangan dan proses yang harus dihadapi, namun Tuhan selalu membimbing. Pendeta Heru yang sekarang lebih dikenal dengan Pastor Heru, bersama istri dan ketiga anak-anak mereka, beserta dengan jemaat-jemaat yang diutus Tuhan untuk membantu pelayanan, terus berjuang dengan giat agar gerejanya dapat berkembang dengan maksimal. Pada usia yang